Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, mahasiswa BSI. Saya Purbo Gunarto SEMM. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan Lanjutan. Mana pada penjelasan ini saya akan menjelaskan materinya mengenai likuidasi persekutuan ya. Di pertemuan sebelumnya itu saya sudah pernah membuatkan tugas ya mengenai likuidasi ya. Jadi proses suatu perusahaan itu likuidasi atau ditutup itu harus ada analisa laporan keuangan ya. Di mana di dalam melakukan analisa laporan keuangan tersebut ya dilihat dari laporan keuangan ternyata dinilai likuidasinya tidak baik ya. Artinya likuidasi tersebut adalah dilihat perbandingan hutangnya ya, hutang dengan aset, ternyata hutangnya lebih besar ya. Baik itu hutang lancar, kemudian ditambah lagi dengan hutang jangka panjang, sehingga dikatakan perusahaan tersebut tidak sehat, harus dilikuidasi atau harus ditutup ya. Nah itu di pertemuan sebelumnya ada berbagai macam analisa laporan keuangan yang mengindikatorkan perusahaan itu sehat atau tidak. Nah, indikator yang paling pertama adalah likuidasi. Apabila perusahaan tersebut indikator likuidasinya tidak sehat, ya, nilainya tidak sehat, artinya hutangnya jumlahnya besar ya, maka bisa saja perusahaan itu dilakukan likuidasi. Nah, di sini ada soalnya mengenai akuntansinya ya, akuntansi bagaimana perusahaan tersebut dilakukan likuidasi atau penutupan ya. Nah, kita lihat di sini ada neraca ya, ada neraca CV Mahameru ya. Kita lihat di sini ada kasnya, ada aktiva lainnya. Yang diperhatikan kita lihat di sini adalah ada aktiva lainnya berarti 195 juta. Jadi aktiva lainnya di sini ya segala macam aset atau kekayaan yang ada di perusahaan tersebut ya dikatakan sebagai aktiva lainnya. Kemudian jumlah aktiva jadinya 207.500.250. Nah, kemudian kita lihat di sini ada hutang dagang ya. Di sisi sebelah pasifa ada hutang dagang ya 73.500.250. Kemudian ada hutang komisaris atau pemegang sahamnya ya. Kemudian ada juga modal, kita lihat di situ ya. Ada 4 modal ya, sehingga jumlah daripada pasifa sama dengan aktiva ya 207.500.250 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini di soal tersebut ada mengenai perbandingan komposisi penempatan modal ya, di mana posisi penempatan modal tersebut ya dari para pemegang saham tersebut ada 15%, 20%, 25%, dan 40%. Ya, nanti dijelaskan mengenai masing-masing modal baik itu Tuan Amin, Tuan Aman, Tuan Yazid dan Mita. Jadi komposisinya sudah ditetapkan di soal tersebut. Nah, kemudian karena perusahaan ini ingin dilikuidasi, maka katakanlah ingin ditutup, maka harus dijual asetnya ya untuk menutupi semua hutang maupun pengembalian modal perusahaan tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini dana yang tersisa yaitu sebesar 12.500.250. Sedangkan ada aktivanya yang masih tersedia 195 juta. Nah, inilah yang harus dijual ya. Kalau bahasa akuntansinya adalah direalisasi. Jadi di sini dikatakan jika realisasi aktiva lainnya sebesar 170 juta. Artinya direalisasi di sini aktiva lainnya tersebut dijual ya sehingga angkanya sebesar atau laku sebesar 170 juta ya. Oke, ini soalnya
Kemudian bagaimana jawaban dari soal tersebut ya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah jawabannya. Kita ketahui bahwa nilai buku dari aktiva lainnya yang tadi ada di neraca sebesar 195 juta. Dan laku atau direalisasi ya, dijual kemudian laku direalisasi sebesar 170 juta. Kalau dilihat dari angkanya di sini, maka perusahaan mengalami rugi ya, rugi dalam realisasi ya, dalam penjualan aset atau aktiva tersebut. Ya, ruginya sebesar 25 juta. Nah, karena rugi, maka rugi tersebut harus dibebankan kepada masing-masing pemegang saham atau anggota atau komisaris tersebut ya. Tadi di neraca ada 4, maka 4 itu harus menanggung rugi tersebut berdasarkan komposisi dari masing-masing pemegang saham tersebut ya. Tadi kita lihat komposisinya di soal ada ya, Tuan Aman misalnya, maka dia harus mengcover rugi tersebut yaitu sebesar 15% dan 25 juta ya, dan seterusnya ya, Tuan Amin 20%, Tuan Yazid 20%, dan yang paling besar yaitu Nona Vita ya, yaitu 40% ya dari rugi ya. Sehingga di sini 25 juta ini pembagiannya cukup adil ya berdasarkan persentase penanaman saham tersebut ya. Nah, kemudian kayak mungkin ada yang tanya, apa komposisi dari mana sih 15%, 20%, 25%, 40%? Itu dari soal. Soal dari mana sih, Pak? Ini dari penempatan modal awal. Ya, jadi kalau dilihat perusahaan ini awal berdiri, masing-masing anggota ya atau komisaris tersebut menempatkan dananya itu berbeda-beda ya. Yang paling besar adalah Nona Vita ya di 40%, kemudian Tuan Yazid 25% ya, kemudian Amin 20% dan Aman 15%. Jadi persentase ini adalah berdasarkan modal yang ditempatkan di awal pendirian perusahaan. Oke, kita lanjutkan yaitu selanjutnya kita sudah menghitung, kemudian kita melakukan penjurnalan. Yang pertama kita lihat di sini ada penjurnalan yaitu penerimaan kas sebesar 170 juta. Nah, di sini debit diterima oleh perusahaan sebesar 170 juta ini karena tadi realisasi atau penjualan aktiva lainnya ya. Maka diterima 170 juta. Kemudian di sini ada apa namanya, debitnya adalah modal. Mana tadi karena mengalami kerugian maka modalnya jadinya debit ya. Anda ingat saldo normal ya atau saldo awal daripada modal kan kredit ya, karena harus dikurangkan karena dia mengalami kerugian, maka modal di sini jumlahnya jadi debit, otomatis mengurangi daripada modal para komisaris tersebut ya. Kemudian saldo yang kreditnya yaitu 195 juta yaitu aktiva lainnya ya. Jadi kreditnya adalah aktiva lainnya 195 juta ya. Nah, berikutnya dari uang hasil penjualan aktiva tersebut, perusahaan mempunyai tanggung jawab membayar hutang, yaitu kalau kita lihat di neraca tadi ada hutang dagang, ya, hutang dagang sebesar 73.500.250. Nah, ini harus dilunasi ya. Bukan berarti perusahaan itu tutup kemudian tidak membayar hutang, tidak. Jadi asetnya dijual, ada dana, tetap dia harus membayar kewajiban utang dagangnya. Ya, di sini dibayarkan. Ya, jadi jurnalnya adalah utang dagang debit, kemudian kreditnya yaitu kas ya sebesar 73.500.250. Oke, itu ya. Nah, kemudian berikutnya jurnal apa namanya mengenai pembayaran utang dan pembagian modal, jadi sisa uangnya. Nah, untuk yang pembahasan mengenai jurnal yang terakhir ini kita harus membuat tabel dulu ya, sehingga kita bisa tahu angka terakhirnya itu adanya angka terakhir itu berapa yang harus dibagikan untuk utang maupun modal para pemegang saham. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, di sini
Sebentar saya besarkan dulu agar lebih terlihat jelas. Oke. Nah, di sini kita lihat dari historis awalnya ya. Di baris yang pertama itu adalah saldo sebelum likuidasi ya. Jadi di neraca. Nah, kemudian di baris yang keduanya lagi di situ ada angka 170 juta ya. Nah, angka 170 juta ini adalah karena dilakukannya penjualan atau realisasi aktiva lainnya. Maka kalau kita lihat tabelnya, 195 juta ini dalam kurung artinya minus karena sudah terjual. Kemudian perusahaan mendapatkan uang sebesar 170 juta. Ya. Karena mengalami kerugian ya, maka dibebankanlah kerugian itu ke masing-masing para pemegang saham ya. Kalau Anda lihat di sini masih di tabel yang kedua di sini, jadi ada dalam kurung atau minus, maka di sini modalnya akan berkurang dari masing-masing para pemegang saham. Ya. Kemudian di baris yang ketiga di sini adalah saldo setelah dilakukan realisasi ya. Nah, kemudian berikutnya pembayaran kepada kreditur, artinya perusahaan wajib melakukan pembayaran utang dagang ya. Wajib melakukan pembayaran utang dagang. Nah, kita lihat di sini berarti di sini pembayaran utang dagang tadi ya ada 73 juta 500 ini dibayarkan, sehingga kita lihat di baris bawahnya dana yang tersisa itu tinggal 109 ya, 109 juta karena sudah dikurangkan dengan bayaran utang. Nah, dari 109 inilah yang kemudian dibagikan kepada para pemegang saham berikut dengan pembayaran utangnya ya. Nah, berarti sisanya seperti ini ya, utang kepada B, utang kepada D, di sini ada ya. Maksudnya adalah para pemegang saham yang tadi yang ada di neraca ya. Kemudian sisanya tersebut juga dibagikan ke masing-masing para pemegang saham. Nah, inilah angkanya. Ya, angkanya ini didapat dari mana? Berdasarkan komposisi yang tadi ya. Ada berbagai macam komposisi persentase masing-masing para pemegang saham ya. Nah, dari angka inilah maka dilakukan jurnal. Ini angkanya sudah ada ya, angka di paling bawah gitu ya. Nah, kemudian angka yang paling bawah lagi di sini memang harus ada minus-minus karena nol semuanya. Artinya uang tersebut semua sudah dibagikan, sehingga kalau kita lihat paling bawah ini dalam atau minus 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 semua nol, sehingga perusahaan ini sudah dilikuidasi atau sudah dibubarkan, saldonya sudah nol ya, seperti itu. Nah, kembali lagi kita lihat di sini dari saldo yang terakhir tadi ya, masing-masing para komisaris. Nah, di sini dapat angkanya ya. Jadi angka di sini bisa Anda dapat kalau Anda membuat tabel yang sudah tadi saya jelaskan. Ya, jadi bayarkan utang Nona Vita ya, utang Tuan Yazid ya, kemudian ada modal aman, modal amin, modal Yazid dan modal Vita. Di sini masing-masing diberikan berdasarkan komposisi persentase para pemegang saham tersebut ya, sehingga kas yang dikeluarkan sebesar 109 juta ya. Nah, ini 109 juta sudah habis ya, bagikan kepada para masing-masing pemegang saham dan berikut pembayaran utang. Oke. Ya, saya rasa ini sudah cukup ya penjelasan dari saya ya. Mungkin nanti ada soal ya, ada soal dari saya untuk latihan. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.